So today actually saya berada di sini bukan karena saya masternya tesis atau yang tahu banyak tentang tesis sebenarnya. Tapi saya senang diundang untuk bertemu dengan teman-teman di sini, Mas. Saya bisa sharing nanti ya. Ini saya sharingnya yang ringan-ringan aja. Ya, nggak yang apa sih? Kan biasanya selama ini skripsi itu kayak jadi momok ya di antara mahasiswa ya nggak sih? Atau biasa aja? Atau ada yang berpandangan skripsi kecil itu, gampang ya. Makanya hari ini I just want to invite you to share ya. Kita sharing, jadi bukan hanya saya saja yang sharing, teman-teman nanti juga bisa gantian sharing ya. Tuh, ini juga topiknya yang saya angkat sekarang ini tidak berat-berat. Nah, yang biasa dicampur oleh teman-teman. Sudah kelihatan? Nah, apa itu? Script suite ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin yang script aja ya. Yang tadinya skripsi itu kayaknya jadi momok, mudah-mudahan nanti bisa jadi sweet juga ya. Skripsi, let's make a sweet journey. Bisa nggak sih? Ketika skripsi dibikin jadi sweet gitu, jadi enjoy. Bisa banget. Bisa banget ya. Gimana caranya? Ayo nanti kita sharing ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa nih, biar nanti berubah kan ya, yang sama ini skripsi kayak dilakukan dan sebagainya bisa jadi hal yang lebih enak dinikmati gitu ya, lebih sweet. Nah, ya ini saya sama nggak fotonya beda ya. Kalau di sana kebetulan ini ya, menunya sama ya. Karena tadi pagi itu cerita sedikit ya, saya pagi-pagi itu udah lupa ingatan. Saya ingatnya tuh pagi tadi hari Senin, makanya pakai baju putih gitu. Waduh, payah ini ya. Sudah ini jadi ingat umur gitu ya, kok udah lupa gitu. Saya pakai baju putih karena memang biasanya kan di sini seragamnya Senin itu putih. Kalau yang Rabu Kamis itu batik. Nah, kerudungnya bisa dianggap batik ya, nggak apa-apa ya. So this is me ya, sudah tahu pasti ya. Marissa Setia ini nama saya pendekkan ya. Dan biasanya juga teman-teman bisa manggil saya Miss Nisa gitu ya. So this is I am here because I love to share experiences. Ya, let's start by setting basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita obrolin hari ini bisa bermanfaat dan berkah ya. Oke. Nah ini apa itu? Bisa dibaca. Ada yang mau bacain? Jangan jadikan skripsi menjadi hantu di akhir semester ya. Kok serem ya kayak gitu ya. Kalau selama ini biasanya siapa yang bantuin? Iya, siapa ya? Ada yang biasa dihantui ini. Siapa yang biasanya menghantuin? Ini jangan-jangan nanti di akhir semester juga dihantui oleh skripsi. Mudah-mudahan ya. Makanya kita berusaha, coba kita cari tahu gimana sih caranya biar kerja skripsi itu bisa di-enjoy gitu ya. Bisa jadi sweet journey. Nah ini karena biasanya kan dalam proses kerja skripsi ataupun yang lain itu ada hal yang mungkin nanti kita menemukan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Tapi terkadang itu juga ada semacam miss ya, ada kesalahpahaman atau apa gitu. Jadi ini yang perlu diluruskan. Ada beberapa hal yang perlu diluruskan supaya nanti semuanya bisa lebih baik. Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, nah tadi udah basmalah, sekarang kok alhamdulillah. Kenapa ini? Ini kayaknya slide isinya dikir semua mungkin ya, biar jadi sweet. Kenapa ini kok ada alhamdulillah? Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak? Ya, bisa nggak mainnya di ini? Bisa nangis, kita pegang mic, biar nanti kita bisa ngobrol ya. Ini santai saja. Bisa ya? Oke, kenapa kok di sini alhamdulillah? Jadi tadi kalau kita sudah mulai dengan basmalah, kemudian ditambah lagi dengan hamdalah ya. Di sini kita perlu semacam refleksi ya. Teman-teman yang berada di sini pastinya ada orang-orang yang terpilih, ya nggak? Iya dong ya. Pastinya orang-orang yang terpilih sudah melalui seleksi alhamdulillah seleksi ini ya, seleksi tes juga ya.
Nah, teman-teman ini termasuk orang yang beruntung ya, karena tidak semua remaja atau masih remaja Pak, anak muda ya, anak muda semua teman-teman ini ya semuanya mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di ruangan ini, ya, berada di kampus ini belajar, meskipun selama ini kadang belajarnya online ya, tapi tidak semua teman-teman yang lain ya yang seumuran dengan teman-teman di sini bisa mendapatkan kesempatan itu. Makanya kita perlu refleksi ya, dan kita perlu bersyukur itu. Dengan bersyukur insya Allah nanti akan menjadi lebih apa ya, semuanya dengan nikmat yang ada yang sudah dilimpahkan oleh Allah itu kita syukuri, insya Allah nanti kita bisa lebih bisa menikmati hidup gitu ya, dan menjalani hidup yang lebih baik. Serius banget ya. Kemudian ini kita lanjut ke skripsinya, undergraduate thesis gitu ya. Kita menyebutnya undergraduate thesis. Secara singkat saja, teman-teman pasti sudah tahu ya apa itu skripsi ya. Apa itu skripsi? Gimana Mas Niam? Mas Niam benar ya? Mas-mas yang paling imut ya biasanya di dalam sama. Apa itu skripsi? Mas Ahmad, benar ya? Tahu saya meskipun pakai masker. Pasti sudah tahu semua ya, cuma mungkin agak sungkan untuk mengungkapkannya. Memang apa itu? Jadi skripsi adalah karya ilmiah ya, disusun oleh mahasiswa ya, yang berupa hasil penelitian sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 ya. Kalau di TB ini gelarnya sarjana pendidikan ya. Nah, mungkin di fakultas lain berbeda lagi, tapi sama namanya skripsi ya. Kalau di Indonesia di jenjang magister namanya apa? Tesis ya. Tapi kalau di bahasa Inggris kan tesis itu juga bisa berarti skripsi. Nah, untuk yang S3 di Indonesia karya ilmiahnya berupa disertasi ya. Itu biasanya dipelajari kalau di perguruan tinggi itu kadang di mata kuliah bahasa Indonesia atau TKTI gitu ya. Pasti sudah paham ini Mas Ahmad ya, sudah semester senior. Ya. Sudah mulai skripsinya? Alhamdulillah ya. Oke, sudah mulai lancar. Nah ini tadi tugas gitu ya, secara sederhananya seperti itu pengertiannya. Nah ini yang perlu ditekankan ya teman-teman semua. Ada dua kunci dalam penulisan karya ilmiah, Turkish in academic writing. Kira-kira apa itu kuncinya? Ada yang bisa menyampaikan? Mungkin yang sudah pernah belajar dengan saya di kelas juga sudah pernah saya sampaikan ini. Ya. Turkish in academic writing. Masih ingat nggak? Masa saya panggil Ahmad lagi ya, nggak enak bangun terus nih. Yang lain. Mas Julio ya? Enggak. Nah, Mas Julio belum kemarin ya kayaknya. Masih ingat ya? Lupa ya. Mungkin kuncinya sabar. Kuncinya sabar ya. Ya salah satunya itu bisa jadi tambahan ya. Oke, jadi dua kunci itu adalah apa itu kira-kira? Ini open minded. Kenapa kok nyusun karya ilmiah dikaitkan dengan open minded? Masih ingat nggak? Ya sudah saya jelaskan gitu. Jadi open minded ya, kita harus buka pikiran kita. Kalau di penulisan karya ilmiah ini biasanya ada berbagai macam gaya selingkuh penulisan. Tahu ya gaya selingkuh ya, bukan selingkuh ya, selingkuh. Jadi seperti apa aturan penulisannya? Biasanya kan teman-teman kalau baca hasil penelitian atau buku-buku ya, itu ada yang misal di daftar pustakanya aja penulisannya biasanya sih nama pasti di depan ya, nama dulu, nama ada yang dibalik, ada yang tidak, boleh tidak dibalik ya. Jadi sama ini kan dari awal dulu tuh seringnya kalau daftar pustaka pasti nama dibalik ya, nama depan dan nama belakang. Padahal nggak apa-apa kalau nggak dibalik. Jadi kalau dari saya ini tergantung dari bagaimana cara kita menyajikan sumber kutipannya. Misal yang digunakan adalah footnote. Kalau dalam footnote kan biasanya kita namanya biasa ya, nama depan nama belakang urutan. Nah, ini
kalau menurut saya sebenarnya di daftar pustakanya juga tetap namanya tidak usah dibalik, karena kan untuk cross checknya susah nanti. Itu kan fungsinya untuk cross check ya, di footnote kemudian cross check lebih lengkapnya mungkin di daftar pustaka itu bisa dilihat. Kita nyari urutan namanya kan biasanya alfabetis. Untuk memudahkan sebaiknya dalam daftar pustaka tidak dibalik. Itu dari saya ya. Ini kan kaitannya dengan open minded. Nah, open minded ini tadi ada berbagai macam gaya selingkuh dalam penulisan. Itu juga nanti per universitas beda ya. Apalagi dosen juga nanti kaitannya dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing itu background akademisnya berbeda-beda ya. Mungkin saya dari mana, kemudian Pak siapa dari mana, itu nanti biasanya kan ilmu yang didapatkan beda-beda. Nah, itu di situ kita perlu open minded. Jadi ada berbagai macam cara penulisan yang perlu kita ketahui. Nggak usah, maksudnya gini, nggak usah saling menyalahkan gitu. Oh ini kan katanya dosen saya tuh harusnya seperti ini, dosen gitu ya. Jadi perlu open mindednya di situ. Kita perlu menambah banyak wawasan dan jangan terlalu terpaku dengan satu ilmu saja. Oke, ilmu kan luas sekali ya. Itulah kita perlu open minded. Dan kalau di universitas masing-masing biasanya sudah ada panduannya kayak plansnya. Itu yang perlu kita pegang, yang perlu kita aplikasikan. Jadi merujuknya ke situ, ke panduan masing-masing universitas atau prodi gitu. Kalau prodi kan sudah ada juga panduannya ya. Gitu, yang perlu diperhatikan itu panduannya dibaca dan diaplikasikan. Kadang kan teman-teman itu pengalaman saya membimbing ya, ada yang sudah menerapkan tapi ternyata tidak menggunakan panduan, itu yang kurang tepat. Sebaiknya gunakan panduan dan terapkan. Kunci yang kedua kira-kira apa nih? Apakah sabar? Atau yang lain? Bisa jadi sabar juga ya. Open minded itu juga kita kan perlu sabar untuk jadi open minded ya. Dan the second key is consistent. Setelah kita tahu berbagai macam insight ya tentang cara penulisan, gaya penulisan gitu, kita tetapkan satu sesuai dengan panduan yang ada di universitas kita atau prodi kita, kemudian terapkan secara konsisten. Jangan mendua ya, misalnya kadang ada yang menulis di dalam artikel itu cara menyajikan sumber ininya ya, quote-nya itu yang dirujuk, ada yang pakai footnote, tapi kemudian di halaman berikutnya pakai middle note, itu nggak boleh ya, itu namanya berdua, nggak mau kan diduakan ya. Jadi harus ya konsisten. Kalau pakai footnote itu footnote semua gitu. Terus kalau pakai middle note semua. Dan penulisannya pun footnote itu kadang juga ada yang berbeda-beda. Nama tahu dipisahkan dengan titik atau apa gitu ya, itu harus diperhatikan juga, harus konsisten. Seperti di daftar pustakanya juga begitu kan, kadang ada yang nama terus tahunnya ada yang setelah nama, ada yang di belakang sendiri gitu ya. Seperti itu harus diperhatikan, yang konsisten ya. Dan apa lagi nih? Nah, tadi tantangan dalam penulisan skripsi ya. Tantangan itu ada di mana-mana ya, terutama di dalam penulisan skripsi. Apa saja nih kira-kira tantangannya? Ada yang mau sharing nih? Apa mas? Yang sudah mulai mungkin tantangannya apa? Temennya yang mana mas ini? Biar bisa saya panggil. Banyak ya. Nggak ada daftarnya jadi nggak bisa saya panggil ya. Jadi tantangan dalam menulis skripsi yang bisa saya rangkum di sini ya. Bintangnya ada newbie itu. Ya, ini biasanya untuk beberapa mahasiswa ya, meneliti itu, apalagi menyusun laporan penelitian itu jadi hal yang baru ya. Ya nggak? Sudah pernah belum? Kalau memang sudah terbiasa dari awal untuk meneliti, soalnya nanti lebih mudah ya dalam menyusun skripsinya. Makanya itu pentingnya dibiasakan dan mencoba ya untuk mulai meneliti. Jadi tantangannya itu jadi masih perlu banyak belajar dan mengakses hal yang berkaitan dengan skripsi. Nah yang kedua, pemahaman ya. Jadi biasanya ada kurangnya pemahaman terkait dengan proses penelitian, itu yang menjadi tantangan. Makanya perlu mengakses hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan dipahami konsepnya supaya bisa lebih paham. Dan ini terbatasnya referensi. Nah, keterbatasan referensi ini biasanya juga diakibatkan karena kita tidak tahu bagaimana cara mencari referensinya. Gitu. Makanya
perlu juga nih ilmu untuk itu bisa mendapatkan referensi dengan lebih mudah ya, biar lebih banyak gitu. Ini saya sudah, teman-teman ini sudah dilatih ya sama Pak Nusan ya. Pak Nusannya belum kesini. Pak Nusan bisa masuk Pak. Oh gitu. Oke. Ya, kemudian yang berikutnya, tantangan berikutnya ya, time management. Iya nggak? Pengelolaan waktu ya. Biasanya kadang kan yang skripsi itu ada yang nyambil kerja atau mungkin aktivitas lain, apalagi yang aktivis gitu ya. Jadi biasanya tantangannya di situ, bagaimana cara manage waktunya dengan baik gitu ya. Kadang mana yang harus diprioritaskan gitu kan, harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang berikutnya logical fallacy. Nah ini biasanya ada kesalahpahaman dalam ini ya, berpikir atau logika itu. Teman-teman kan selama ini menganggap dosen sebagai apa? Ya apa? Ya maksudnya kadang kan jadi kayak apa ya, ada tabir atau apa yang membuat posisi dosen dengan mahasiswa kayak terhalang gitu ya. Padahal kita di sini sebenarnya partner ya. Dan apalagi pembimbing skripsi. Pembimbing skripsi itu kadang kan yang ditakutkan oleh mahasiswa bimbingan itu coretan-coretan yang banyak gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat para mahasiswa itu khawatir, takut gitu ya untuk menghadap. Kalau nanti menghadap terus mungkin dikasih banyak koreksi dan sebagainya, itu kadang ada yang takut gitu. Nah ini yang agak kurang tepat mungkin pemahamannya di situ. Padahal dosen mencoret-coret itu sebenarnya adalah bukti apa? Diperhatian ya. Berarti skripsinya itu benar-benar diperhatikan. Justru kalau nggak ada coretannya itu berarti ya udah asal aja kan bimbingnya nggak diperhatikan isinya dan sebagainya. Di pengalaman saya dulu waktu skripsi juga biasanya saya pas memilih pembimbing itu yang model-model yang detail. Dan S2 juga begitu. Saya lebih suka yang detail, tapi kebetulan pada waktu itu pembimbing S2 saya itu profesor dan jam terbangnya tinggi, jadi memang sibuk banget untuk bimbingan pun. Wah kadang kalau dulu belum WA kayaknya, WA belum terlalu ini ya, belum terlalu banyak yang pakai. Jadi SMS itu saya pernah, SMS hari ini dibalasnya sebulan kemudian juga pernah, gitu biasa. Dulu saya juga agak jauh ya kuliahnya, jadi dilagi dari rumah. Kadang pas bimbingan pagi-pagi sudah naik kereta ke Solo, ternyata tiba-tiba dibatalkan, itu luar biasa. Tapi gak apa-apa, itu jadi pengalaman. Kadang kita itu belum bisa menerima karena kita belum berada di posisi mereka gitu. Kayak pengalaman kita ya Pak, mungkin dulu pas jadi mahasiswa pasti wah ini dosennya susah banget ditemui dan lain sebagainya, pasti ngomong gitu, itu manusiawi, wajar ya. Nah kita bisa tahunya setelah berada di posisi itu. Setelah jadi dosen, oh ternyata memang banyak sekali tanggung jawabnya ya, pekerjaannya. Jadi ya kita nggak bisa gitu kayak yang biasa didengarkan ya, nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Jadi memang ada prioritas tertentu yang kadang mohon maaf jadi yang lain agak ini ya nanti gitu dinantikan. Dan itu tadi ya, sebenarnya hubungan antara pembimbing dengan mahasiswa bimbingan itu untuk membantu ya. Jadi pembimbing itu gunanya untuk membantu mahasiswa agar nanti pada saat ujian skripsi atau promosi bisa lebih mudah gitu. Jadi mengarahkan dan sebagainya. Seharusnya senang kalau diarahkan gitu ya. Tapi kadang beberapa ya ada yang menganggapnya sebaliknya. Dan plus ini kadang mahasiswa itu ada yang sudah bimbingan proposal ya, tapi terus menghilang gitu. Jadi kadang kan terus tiba-tiba Bu saya mau bimbingan ibu siapa gitu kan ya Pak. Udah lama nggak nongol terus tiba-tiba nongol gitu. Nah karena sudah lama nggak bimbingan, misal topik penelitian itu terkait dengan waktu ya atau setting lokasinya gitu kan, itu harus diperhatikan. Bisa jadi nanti setelah sekian lama sudah tidak relevan lagi, makanya harus ganti lagi. Karena kan ada yang udah capek-capek nyusun judul sampai 3 bab, ternyata harus diganti gitu. Itu yang sebenarnya mungkin ada kesalahpahaman ya, karena belum begitu memahami seperti apa sih penelitian itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dengan relevansi. Itu teman-teman ya.
Ini mulai serius ya. Nah ini langkah-langkah dalam penulisan skripsi ya. Dan ini jadikan pantangan saja ya. Ada tesis guidelines itu bagus juga, bisa dibaca dari awal. Itu nanti mulai dari awal itu teman-teman bisa mencari tahu ya, bisa menetapkan juga ini peneliti terkait apa gitu ya, mau penelitian yang lapangan atau literer, dan skopnya pun sudah lebih luas ya kan, tidak ada pembatasan harus di misal sekolah gitu, enggak kan, nanti bisa dibuka, kita bisa di-share-kan ya. Jadi banyak, coba dibaca tesis guideline-nya, kalau apalagi sudah dikasih sama pembimbingnya ya, coba dibaca dan dipahami, yang cuma disimpan aja atau di-download aja, apalagi nggak sempat download gitu. Ini coba dipahami ya. Kemudian juga baca penelitian yang sudah ada ya. Dari situ kita coba pahami konsepnya, untuk kemudian mungkin kalau sudah ada yang kayaknya saya mau meneliti tentang ini dengan konsep penelitian seperti ini, kan enak kalau sudah ada panduannya. Nah setelah itu bisa menentukan topiknya apa dan mulai mencari referensinya ya, cari referensi banyak-banyaknya. Kalau ada, tentukan risetnya dan ya ditentukan juga kontribusinya apa, bisa dilihat di situ. Ini saat penyusunan. Pada saat penyusunan ya, yang pertama itu dari kiri atas ya, tadi pelajari tesis guideline-nya, kemudian perhatikan aturan-aturan dalam tesis guideline tersebut ya, supaya itu kan guideline memang jadi petunjuk ya, petunjuknya. Jadi kalau sudah ada petunjuknya kita enak gitu, ikuti petunjuk juga enak. Kalau nggak ikuti petunjuk ya akhirnya banyak coretan dan sebagainya gitu ya. Kalau kita sudah punya petunjuknya, diikuti dengan baik, insya Allah jalannya akan lebih mudah. Meskipun mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu disempurnakan lagi, itu memang nggak apa-apa ya, karena memang dalam proses belajar juga. Ini skripsi kan termasuk perkuliahan ya, berapa SKS teman-teman? Skripsi 6 ya, 6 SKS. Memang kuliahnya lama juga ya, jadinya 6 SKS. Nah, setelah tahu, setelah paham tesis guideline-nya, kemudian diperhatikan aturannya, nah tinggal diterapkan. Kalau sudah baca, sudah tahu, tapi nggak diterapkan, ya sama aja kan ya. Kayaknya harus diterapkan dalam penulisannya gitu. Atau mungkin pas nulis ngalir dulu, setelah itu baru bisa dicek kembali ke tesis guideline-nya. Dan berikutnya, tentukan target ya, target mau apa nih selesainya. Teman-teman juga bisa membuat timeline ya, misalkan pengajuan proposal bulan ini, kemudian bulan berikutnya judul dulu ya, judul terus proposal, kira-kira bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama ya, sebulan atau berapa, berikutnya langsung mengambil data, jadi bisa kelihatan nanti timelinenya, oh 1 semester bisa selesai gitu. Jadi pengalaman saya dulu waktu S1, ini kebetulan saya S1-nya lulusnya molor ya, skripsinya, karena waktu itu saya dapat dari beasiswa, dan pada saat mendapatkan beasiswa itu saya belum mulai ini mengurus skripsi. Jadi teman-teman saya yang tidak dapat beasiswa dan mulai mengurus skripsi, saya belum, makanya agak telat lulusnya. Terus begitu sudah dapat pembimbing, maka pembimbing saya naik haji juga, akhirnya ya keluar lagi. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah bisa lulus ya. Dan karena itu, karena S1-nya saya telat lulusnya, jadi saya balas dendamnya di S2. S2 itu kebetulan saya di UNS Solo ya, dan di sana memang sangat mendukung kalau teman-teman pengen kuliah S2-nya cepat ya, karena teorinya cuma 1 tahun di 2 semester, dan semester ketiganya itu tinggal nyusun tesis. Kalau sungguh-sungguh ya, tadi perjuangannya dijalani terus ya, bisa dibilang termasuk perjuangan berdarah-darah gitu ya, lumayan lama juga kalau bimbingan, tapi alhamdulillah 1 semester bisa selesai. Jadi itu kalau memang diniati sungguh-sungguh dan bisa fokus, insya Allah skripsi bisa cepat selesai. Nanti tipsnya begini dari Pak Ustaz. Itu tadi, tentukan target, terus usahakan bisa fokus dan konsisten ya. Nah ini finishingnya nih. Di langkah-langkahnya yang pertama, coba teman-teman setelah selesai ya menyusun skripsinya itu,
nanti coba dibaca kembali dan posisikan teman-teman saat membaca itu posisikan sebagai pembaca. Kira-kira membaca skripsi tersebut sudah paham atau belum gitu ya? Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin masih agak kurang jelas, jadi itu bisa jadi masukan juga untuk teman-teman, atau teman-teman juga bisa meminta partner ya, teman atau yang lain atau saudara untuk membaca skripsinya biar nanti ada masukan. Ini bisa diterapkan juga untuk proposal dan lain sebagainya ya. Nah kemudian setelah itu jika memang ada yang perlu diperbaiki tinggal diedit ya. Setelah itu dipastikan kalau semuanya sudah sesuai dengan panduan. Oke. Nah, ini bagian-bagian dari tesis, ada 3 bagian ya. Ini halaman awal, isinya dan ini masih berapa menit? Oh, semua ya. Nah, kalau saya tampilkan dulu ya. Ini ya, sudah ada yang punya tesis guideline seperti ini? Mungkin yang semester bawah belum ya, nanti bisa cari kalau memang sudah. Keren ya Pak, yang semester 1, semester 3 sudah semangat ya. Dan ini, kelihatan nggak tulisannya? Jadi, ya nanti di-download di web ya. Jadi semacam ini, dari isinya itu dari mulai halaman depan ya, ada halaman cover, kemudian profile page, ada pernyataan keaslian ya, ini memang harus asli, nggak boleh hasil plagiasi, dan abstraknya ditulis dalam 2 bahasa ya. Kemudian moto, nah moto di sini biasanya teman-teman itu isinya moto pribadi ya. Dari yang saya dapatkan dari pembimbing tesis saya, soalnya moto itu dikaitkan dengan topik penelitiannya, dan moto pribadi kan buat biodata ya. Ini hasil penelitian karya ilmiah. Jadi biasakan kalau nanti mencantumkan moto itu dikaitkan dengan topiknya, yang berkaitan dengan topik, dan cukup 1 saja. Sertakan juga sumbernya dari mana di footnote, gitu ya. Ini ada dedication page, halaman persembahan. Biasanya di situ nanti ada tertulis future husband atau future wife gitu ya. Ya, yang ini kan yang kasihan kan sudah tertulis di skripsi tapi nggak jodoh. Aduh. Ya, jadi atau sebelum menakosa nikah dulu ya penjelasan. Nah itu dan seterusnya ya, sampai daftar isi, terus ada lampiran. Ini belum ada seperti pedoman transliterasi ya. Teman-teman sudah paham apa itu pedoman transliterasi? Ini adalah salah satu topik yang sering saya tanyakan sama yang sedang skripsi itu ya, mahasiswa yang diuji skripsinya. Biasanya sejauh saya menguji skripsi itu kebanyakan gak paham apa itu pedoman transliterasi. Itu kan transliterasi kan semacam mengubah tulisan ya dari Arab ke Latin. Tapi bukan berarti bukan hanya seperti itu saja ya. Kadang ada juga yang dikira menerjemahkan. Itu ada aturannya, penulisannya. Kayak mungkin teman-teman selama ini pernah dengar ada yang nulis Husnul Khotimah H sama KH itu diperdebatkan. Itu sebenarnya hanya masalah transliterasi. Ya. Tapi kalau maksudnya yang itu ya nggak apa-apa. Tergantung pedoman transliterasi mana yang digunakan. Jadi itu kembali ke permainan tadi ya. Kemudian ini isinya, isi skripsi itu ada berapa bab? 5 ya. Kalau proposal 3. Ya, apa saja? Bab pertama introduction, kemudian literatur review ya bisa. Yang ketiga metodologi biasanya ya. Keempat ya discussion. Yang kelima
penutupnya ya. Nah, kalau perbedaan proposal dengan skripsi, teman-teman sudah tahu apa itu perbedaan proposal dengan skripsi? Proposal dengan skripsi. Nah, proposal itu biasanya berapa proposal? 3 ya. Propos itu artinya apa? Mengajukan atau melamar ya. Ya, jadi kalau baru mengajukan kan berupa rencana ya. Biasanya kalau pakai tesisnya apa itu rencana? Rencana pakai apa tesisnya? Iya, gitu ya. Jadi masih pakai kata will dan lain sebagainya gitu ya. Gak ada yang pakai kata tesisnya juga. Terus bab 1 sampai bab 3 proposal itu sama nggak dengan bab 1 sampai bab 3 deskripsi? Gimana teman-teman? Sepengetahuan teman-teman, sama atau tidak? Ya, seharusnya berbeda ya. Jadi kalau bimbingan sudah bab 1 sampai bab 3 proposal sudah ACC, nanti berikutnya bimbingan lagi dari mulai bab 1 ya. Atau mungkin ada yang berubah di lapangan, jadi ada yang berbeda gitu, atau ada tambahan data gitu, bisa berubah. Jadi proposal bab 1, bab 3, bab 1 sampai 3 proposal, dan bab 1 sampai bab 3 deskripsi itu berbeda. Tadi kalau proposal itu rencana ya, kalau di deskripsi itu laporan. Rencana kan akan ya, laporan berarti sudah dilalui, makanya di situ harus berubah. Kayak misalkan di metodenya ya, rencananya misal mau mengambil data menggunakan penelitian. Dan nanti pada saat sudah di deskripsi jangan pakai kata akan lagi. Kalau pakai kata akan berarti belum dong ya. Nanti bisa didebat sama pengujinya nih. Ini sudah dilakukan kok belum penelitiannya, kok ada kata-kata akan gitu. Itu perlu diperhatikan ya. Ini untuk isinya seperti itu ya, mungkin itu dulu. Lanjut. So, how to make it a sweet journey? Gimana caranya biar bisa menjadi sweet journey? Di antaranya, yang pertama ya, coba pahami bagaimana proses skripsi itu sendiri. Dan tadi juga sudah kita refleksikan ya, bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah, kita bisa sampai di tahapan ini ya. Teman-teman sudah berkesempatan untuk bisa belajar di perguruan tinggi dan sudah sampai di semester yang mungkin pada saatnya untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Jadi itu perlu disyukuri. Kemudian usahakan untuk selalu berorientasi belajar ya. Jadi memang itu masih termasuk perkuliahan gitu ya, skripsi dan SKS. Jadi di situ merupakan proses belajar. Jadi terus banyak mengakses informasi yang terkait dengan topik penelitian dan bagaimana melaksanakan penelitian dan sebagainya ya. Banyak-banyak belajar. Kemudian ya jadikan itu sebagai tantangan untuk terus belajar dan produktif ya. Skripsi itu kan karya juga ya. Jadi kalau teman-teman berhasil menyelesaikan skripsi, berarti teman-teman sudah menghasilkan sebuah karya. Luar biasa kan ya. Dan insya Allah apalagi kalau kontribusinya bagus, akan bermanfaat, itu bisa jadi jariahnya teman-teman juga ya. Hasil penelitiannya bisa bermanfaat kan biasanya dari lingkup kampus saja. Nanti bisa jadi contoh untuk adik-adik tingkatnya kan ya, skripsinya. Terus sudah luar biasa, berarti pahalanya ngalir terus insya Allah ya. Dan yang terakhir jadikan memang penelitian itu sebenarnya mengasihkan. Kalau sudah terbiasa ya, sudah sering melakukan penelitian, soalnya nanti akan kecanduan. Ini saya juga lagi kecanduan penelitian, ya melakukan penelitian. Jadi teman-teman bisa mencoba juga ya, mulai dari situ. Dan nah ini tipsnya, saya ulas sedikit tips bagaimana biar bisa cepat menyelesaikan skripsi ya. Yang pertama, coba pahami ya kemampuan diri sendiri sebagai peneliti. Di sini kaitannya dengan mungkin topik yang akan diteliti itu ya, itu seharusnya disesuaikan dengan kemampuan kita, ketertarikan kita, supaya nanti lebih mudah dalam melaksanakan proses penelitian ini. Kemudian pastikan referensinya cukup, karena kalau tidak cukup nanti biasanya kesulitan teman-teman ya.
sudah melalui beberapa tahapan, tapi ternyata kok nggak cukup referensinya, jadi harus berubah juga itu yang paling utama ya. Tadi juga tentukan targetnya, kemudian berusaha keras ya, yang rajin sungguh-sungguh dalam menyelesaikan skripsinya, banyak membaca, berdiskusi, dan ini pahami kondisi dan kondisi masing-masing ya, kondisi mahasiswa maupun kondisi pembimbingnya atau kondisi yang lainnya. Misal kok bukan hanya antara pembimbing dan mahasiswa ya, tapi juga mungkin di pihak fakultas, di tata usaha dan sebagainya, pada saat mengurus administrasi dan sebagainya, itu biasanya kan perlu kesabaran juga ya, tadi yang mas ya, sabar kuncinya itu pahami kondisi masing-masing. Dan kalau dari posisinya antara dosen pembimbing dan mahasiswa juga itu malah sudah banyak tahu juga seperti apa kesibukan seorang dosen, jadi kadang nggak bisa selalu standby melayani gitu ya. Dan ini juga bisa dibalik juga ya, kadang mahasiswa itu kan nggak datang-datang, sudah dimotivasi di ayo bimbingan dan sebagainya, nggak datang-datang, terus tiba-tiba datang dosennya pas nggak bisa, terus ya itu kan agak kurang adil juga ya buat dosen gitu. Nah yang terakhir, tentukan self reward juga buat teman-teman biar nanti lebih semangat ya. Misalnya kalau saya berhasil menyelesaikan skripsi ini, nanti ada reward apa untuk diri sendiri, saya lebih semangat gitu ya. I think that's all for me. Thank you so much. Okay, thank you very much. Yeah, assalamualaikum. Again, please give applause to our amazing speakers. Oke, terima kasih kepada Miss Anissa yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, sesi Q&A atau tanya jawab akan dilaksanakan setelah Mr. Ruslan menyampaikan materi. Okay, so now I will read Mr. Ruslan, our second speaker, curriculum vitae. Mr. Ruslan Habib MPD, dosen prodi Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Tugas tambahnya, Sekretaris Program Studi Tadris Bahasa Inggris. Tempat tanggal lahir, Jombang, 31 Oktober 1985. Pendidikan, S2 Pendidikan Bahasa Inggris dan S1 Sistem Informasi. Riset, 1. Kajian multikultural, 2. Cultural relevant Media, 3. Spirituality in ELT, dan yang terakhir analisa wacana kritis, Mendeley Advisor dan Class Craft Ambassador. Untuk media sosial bisa dilihat untuk Instagram Nushan Abid, Twitter Nushan Abid, dan Facebook sama Nushan Abid. Terakhir memiliki website https://nushan.id. Okay, for Mr. Nushan, the global stage belongs to you. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat semua? Ya, syukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu secara langsung untuk kali pertama ya setelah sekian lama. Gimana? Ini masih tetap semangat, teman-teman? Semangat nggak? Kok lemes gitu?
Tadi Bu Anissa sudah menyampaikan banyak hal, tapi sebelum saya menyampaikan materi, jadi kita apresiasi dulu untuk pengurus ESA yang sudah membuat acara ini. Untuk tangan. Jadi beberapa komentar di kontak saya, wah acaranya bagus Pak, mahasiswanya kreatif. Jadi ini membantu semester 7 untuk lebih cepat angkat kaki dari sini karena iya, jujur saja, jadi semakin lama mahasiswa nggak lulus itu semakin membuat kami dosen itu pusing. Jadi kita harus memikirkan bagaimana nanti ruang kelas. Setiap dosen punya beban bimbingan dan juga mengajar yang banyak, malah nambah gitu. Jadinya nanti berdampak juga ke mahasiswa gitu. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua dan memberikan motivasi bagi adik-adik tingkat semester 3, semester 5 untuk mulai sekarang bersiap-siap. Tadi Bu Anissa sudah memberikan banyak hal, terutama terkait teknis penulisan dan bagaimana motivasinya. Nah, saya di sini akan berbagi gitu. Jadi kira-kira kalau tadris bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris itu biar cepat lulus itu pakai yang seperti apa sih gitu? Ya kan? Oke, yang bimbingan saya di sini siapa yang hadir? Angkat tangan, coba sama tahu. 1, 2, terus kanganku. Ya nggak apa-apa. Ada 11 orang yang menjadi partner di kesempatan ini, 11 orang ya. Kita semua mendapatkan banyak, itu sebenarnya banyak sekali. Nah, penentuan dosen pembimbing kemarin didasarkan pada minat dan bakat mahasiswa ya. Jadi dari kebijakan kita kenapa seperti itu, karena ini terkait dengan akreditasi prodi, di mana apakah mahasiswa pernah terlibat atau pernah melakukan penelitian dengan dosen atau enggak. Nah, skripsinya juga harus sama dengan penelitian dosen ya. Jadi kemarin kalau yang mendapatkan bimbingan saya berarti paling tidak sekali atau 2 kali pernah terlibat penelitian dengan saya. Terus tema dan topik kajian skripsinya juga hampir sama dengan saya. Jadi apa? Biar nyambung secara keilmuan dan biar tidak terjadi miskomunikasi. Oke? Gimana? Sudah siap nggak ini? 5 model saja. Ini sebenarnya sudah saya bocorkan di kelas metodologi riset di kelas B, C. Jadi nanti ada, tapi lebih banyak yang di kelas B. Ini cukup 5 saja. Yang ada di pikiran Anda itu apa kira-kira teman-teman? Sulit nggak? Tadi Bu Anissa sampaikan gampang, Bu Anissa aja kecanduan. Riset itu menyenangkan teman-teman. Serius, gak ada riset gak menyenangkan. Kita ketemu banyak orang, kita ketemu hal-hal baru. Ini sangat menyenangkan. Ya kan? Kira-kira apa teman-teman? Mindset mahasiswa selama ini, skripsi itu sulit, dosen pembimbing sulit, salah-salah terus, sehingga jadi apa? Mindsetnya ini. Ya kan? Iya, jadinya ini. Kenapa? Ya karena ketidaktahuan kita, karena kita nggak paham bahwa itu dosen sulit ditemui itu bagian dari proses. Ya kan, tadi Bu Anissa cerita dari tempat tinggal ke Solo gitu. Kan berapa jam tuh kereta? 6 jam. 6 jam ya. Saya itu harus berangkat sehari sebelumnya. Saya lebih lama, kenapa? Karena saya pengen jalan-jalan di Malang gitu. Saya dulu kuliah di Malang teman-teman. Jadi ya sama, dosen sering keluar negeri, dosen sering keluar kota, gak apa-apa, gak masalah. Kalau saya, ya saya ambil hikmahnya, saya bisa jalan-jalan gitu. Kan lebih enak gitu. Nah itu, diambil sisi positifnya aja, sehingga kita nggak akan skip
skripsi kita. Saya pernah mengalami era-era di mana saya men-skip saat saya S2. Itu paling berat, karena saya harus kerja di luar kota gitu kan. Ya mau gimana lagi, kalau nggak kerja nggak bisa kuliah gitu. Tapi kalau saya nggak lulus, saya nyumbang terus ke kampus gitu. Iya enggak? Ya yang paling saya sebel itu kan bolak-baliknya. Ya walaupun ke Malang enak sih gitu. Cuman kan ya bosan juga kan kalau tiap minggu ke Malang gitu. Nah akhirnya saya sempat skip itu selama hampir ya 3 bulan atau 4 bulan. Teman-teman saya sudah mau wisuda ya belum. Nah sejak saat itu saya sudah mulai panas gitu. Waduh masuk aku carry ya apa ya. Akhirnya 4 bulan terakhir itu saya ngebut setiap minggu saya ke Malang. Jadi hari saya minta izin ke sekolah pada saat itu, ke wakil kurikulumnya, Pak saya minta jadwal hari Kamis, Jumat, Sabtu saya kosong. Loh kenapa? Ini saya mau bimbingan tesis biar lulus, biar sekolah kan nanti dapat dosen S2 kan akreditasinya bagus Pak. Oh iya gitu. Ya sama juga gitu. Karena maksudnya itu saya kerja Pak, alasan tok ya menurut saya. Iya serius. Saya kerja dulu. Tapi alhamdulillah atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Karena kita punya niat, sehingga dimudahkan ya. Jadi itu. Jadi mindsetnya harus diganti. Tadi tipsnya juga banyak diberikan oleh Pak Isan. Presentasinya keren sekali. Jadi, oke. Ini yang saya maksud. Jadi foto ini menggambarkan saat saya ke Malang dulu, ya. Ya, kan ada tuh tikungan setelah Gantang itu modelnya kayak gini. Gantang terus mau ke Pujon itu ada ya tikungan modelnya. Jadi kita bisa foto-foto di situ, makan bakso gitu kan. Iya, gitu kan. Ini nikmati aja. Ketemu dengan dosen, ketemu dengan teman-teman yang belum lulus, ketemu teman-teman kakak tingkat, dinikmati dulu, ya. Oke. Nah, ini yang kita tunggu ya. Siap-siap ya. Siap-siap nih. Saya mau tanya dulu, yang sudah dapat judul berapa orang? Angkat tangan. 1. Memang kok fasad kok nih? Kok cus ya? Berapa orang yang kan belum punya judul itu berarti? Belum? Oke. Jadi ini teman-teman, selama ini mahasiswa itu hanya fokus di tadi. Nanti penelitian saya seperti apa ya? Padahal sebenarnya kalau kita sudah tahu metode apa yang akan kita kaji, itu mudah. Kan seperti cara nih, benar nggak? Saya jadi ingat tuh semua ringin itu saat seminarnya bilang, Anda itu bisa jadi kaya dan Anda bisa jual apapun. Masa iya? Asalkan apa syaratnya? 1, ngerti caranya. Bener nggak? Apapun bisa dijual. Narkoba termasuk gitu kan? Bener nggak? Sama skripsi juga gitu. Metodologi penelitian apapun, metodologi apapun bisa kita kerjakan kalau kita tahu, makanya kenalan gitu. Bener nggak? Oke. Yang pertama, ini paling gampang. Ini nggak tak berikan di kelasnya kelas B dan kelas C, karena ini gampang. Systematic review. Pernah dengar? Belum pernah? Siapa yang belum punya judul? Bisa coba systematic review. Bagi yang punya judul jangan nyesel. Systematic review itu gimana Pak? Jadi systematic review ini merangkum penelitian-penelitian yang sudah dilakukan selama kurun waktu tertentu. Nah, enak nggak? Ngerangkum. Bisa Pak? Bisa. Boleh. Siapa yang larang? Anda aja yang terlalu worry. Wah nanti kalau penelitiannya gini, saya kan harus dapat responden lebih dari 10 orang.
Ya nggak? Gitu nggak? Systematic review. Merangkum aja Pak, iya. Saya berikan satu contoh. Bimbingan saya yang semester 9, karena dia kerja dan sempat sakit sehingga sempat istirahat lama, itu skripsinya systematic review. Neliti tentang apa? Selama masa COVID, metode pembelajaran apa sih yang digunakan oleh guru atau dosen? Udah gitu toh. Hasil penelitiannya apa? Dari tahun 2019 sampai 2020 dirangkum metode yang paling banyak digunakan apa? Kuantitatif atau kualitatif? Metode pembelajaran apa? Blended learning atau bagaimana? Hanya itu toh, kita yang merangkum. Enak gak? Paling gampang ini systematic review. Dan kemarin semester 5 kelas B, ya nggak? Kelas B ya intinya, kelas B itu juara 1 lomba karya tulis ilmiah, dia pakai systematic review. Ya nggak? Ini masa kalah sama semester 5 ya semester 7. Iya kan? Pokoknya sampean akan saya provokasi terus ya. Contoh flip classroom in ELT, a systematic review. Sudah cukup. Berarti dia ngerangkum apa Pak? Penelitian mulai tahun 2010 sampai 2020 tentang apa? Tentang flip classroom dalam konteks English language teaching ELT. Jadi rangkum aja, cari dari mana Pak? Jurnal-jurnal penelitian yang sudah terbit dengan tema flip classroom itu sampai kumpulkan. Setelah dikumpulkan ya Pak, ya dikelompokkan metodenya apa, yang dibahas apa, temuannya apa, sudah selesai. Gimana Pasha? Mau ganti judul? Systematic review di multicultural kan bisa. Enak gak? Iya kan? Bisa. Systematic review. Oke, contoh yang lain nih. Mobile assisted, ESL, EFL, vocabulary learning, systematic review, and meta analysis. Kalau zaman dulu namanya meta analysis atau review research. Sekarang systematic review. Berarti dia apa? Cari tema-tema tentang mobile learning. Wah, kok enak Pak? Enak. Serius ini. Oke, gimana? Ada yang mau? Angkat tangan. Mumpung ada Bu Anissa di sini, siapa tahu bisa dibuatkan judul. Contoh nih, contoh. Jadi mobile assisted on speaking in Indonesia Senior High School, gitu kan? A systematic review. Wah, jadi kan? Ayo, siapa yang mau judul ini? Ayo, nanti dibilang teman sampean nyesel. Iya, oke. Terus gamification in mobile systematic review of Duolingo literature from 2012 to 2020. Jadi dia hanya apa? Mencari artikel dan dirangkum dengan tema Duolingo. Enak kan? Jadi skripsi. Pak, ini butuh Partisipan nggak? Enggak. Cukup nongkrong di kafenya kita sambil pesan kopi ya. Enak kan? Kasih gratis sama kita. Iya kan? Enak. Ngapain? Aku mau ngerjakan systematic review. Di kafemu ada hotspot nggak? Ada. Enak wis. Ngopi di situ. Sejam kan kita bisa dapat 50-an artikel kan? Ya kan? Nah, itu systematic review. Gimana? Ngopi kan?
Jadi kemarin itu ada yang ribet juga itu. Pak, saya takut kalau judul ini. Lalu burung dilakoni kok takut. Ya, jangan. Ini yang enak kedua. Ini enak, paling enak. Pokoknya ini dari yang paling mudah ke yang lumayan. Ini gara-gara topik ini, ya kakak kelas kalian yang namanya Khalid itu cuma 2 bulan top skripsi. Iya. 2 bulan toh. 2 bulan selesai. Kenapa? Ya karena nggak kemana-mana. Apa yang diteliti? Buku teks. Ini contohnya saya apa ini? SD dan SMP dan SMA. Ini kajian buku teks. Buku teksnya mana? Terbitan Kemdikbud, terbitan Kemenang, terbitan 3 serangkai, terbitan Erlangga, boleh. Pak, ini mana siapa? Ya bukunya, tahu buku ini ya, buku ya. Muncul nggak ini? Muncul. Dalam bukunya itu dilihat, Pak, jumlah perempuannya kok lebih sedikit ya daripada jumlah laki-laki. Nah, itu berarti topik kajian gender dalam buku teks. Oh iya ya, wah saya bikin aja skripsi itu. Enak kan? Hanya ngitung jumlah laki-laki dan perempuan dalam buku. Saya deskripsi. Kalau skripsinya kalian itu tentang apa? Nilai-nilai integritas. Kan di dalam pendidikan karakter yang 18 itu diambil 1 nilai integritas. Jadi 2 bulan. Tapi saya wisudanya telat ya. Apa yang dia lulusan pertama TBU. Jos. Tapi ujiannya dari TBU. Iya. Ini contohnya gimana Pak? Nah ini contohnya. Nah, representasi perempuan dalam buku wajib pemerintah, buku wajib bahasa pemerintah di SMP. Representasi perempuan direpresentasikan sebagai apa perempuan dalam buku teks itu? Kemarin sempat kita diskusikan ya di kelas B, di kelas C. Berjilbab sebagai perempuan muslim yang taat dengan suaminya, maka gambarnya itu masak. Gitu ya. Bisa. Enak untuk ya Ustaz. Coba deh. Siapa yang mau kajian buku teks? Pasha mau ganti nggak? Mulai goyah ini. Gimana tulisan terlanjur ini ya? Wah ribet. Kenapa ini saya berikan? Karena kajian seperti saya dulu juga kajian wacana. S1 saya dulu kajian wacana. Yang saya kaji itu band hardcore metal yang straight out. Enak kan? Gak kemana-mana. Ini contoh kedua. Nilai-nilai perdamaian. Ini seperti mahasiswa bimbingannya Bu Anissa ya. Peace value. Ada Pak nilai perdamaian? Ada. Jangan nilai perdamaian. Jangankan nilai perdamaian. Nilai yang lain juga ada. Bimbingan saya ada nilai alfiah namanya. Oh nilai. Iya. Yang kedua, yang ini cocok yang untuk pasien. Representasi budaya. Loh, enak. Representasi budaya pada buku teks bahasa Inggris di daratan Cina. Ini contohnya Cina ya. Berarti nanti gimana? Cultural representation in ELT textbook, a comparison of textbook used in Thailand and Indonesia. Enak kan ada Sapuro. Aku pesan buku teks Thailand. Enak kan? Enak. Gak usah kemana-mana.
Contoh, ada pertanyaan sampai sini? Mulai goyah? Pengen yang mana? Yang sudah terlanjur bikin judul mau ganti? Gak apa-apa. Pergantian pemain di sepak bola itu sampai 5. Ya nggak, asal jangan gonta ganti pacar. Cukup saja. Next ya, saya kurang berapa lama ini? Masih lama? Oh, 15 menit saya syukur. Kayaknya baru pembukaan ya. Ini enak ini. Kenapa? Kita hanya mendengarkan cerita dari partisipan. Metodenya namanya narrative inquiry. Semester 5 kelas A itu sudah pernah nulis artikel tentang narrative inquiry, tapi gak berani dikirim ke jurnal. Oh ini Pak, semester kurang jos itu kelas A semester 5 ini. Masa kalah sama dengan semester 5? Semester 5 saya sudah kenal narrative inquiry. Ini apa Pak? Penelitian ini cukup melibatkan satu orang saja. Enak nggak? Gimana? Mau? Mau? Cukup satu orang, siapa? Saya sama Bu Anissa misalnya. Bu, dulu judulnya gini, pengalaman dosen saat bimbingan tesis gitu. Tadi Bu Anissa cerita tadi, saya juga cerita. Oh kalau salah seorang dosen mengungkapkan bimbingan tesis itu bukan halangan, karena motivasinya jalan-jalan. Dari situ, wah, temuannya adalah lo bisa. Contohnya ini, ya, from starting stories to staying stories to living stories. Kayak novel kan judulnya. Enak kan? Cukup kita mendengarkan cerita dari teman-teman kita. Coba tanya Arina, coba tanya Julio, Mbak Titi, yang pernah kursus langsung narrative inquiry dengan Profesor Gary Barkhuizen. Tuh, saya sampai kalah. Ayo, narrative inquiry. Iya, bertiga kursus langsung sama pakarnya. Narrative inquiry. Contoh ini, jadi pengalaman seseorang menggunakan bahasa Inggris itu bisa kita gunakan. Jadi pengalaman saya mengajar, pengalaman Bu Anissa, pengalaman teman-teman saat kursus itu bisa dikaji. Nggak usah terlalu mikir, Pak, saya lihat anak-anak di kelas itu ngantuk, tidak memperhatikan pelajaran sehingga pelajarannya kurang menarik, maka saya ingin menerapkan metode ini untuk meningkatkan ini. Apa yang ditingkatkan? Penelitian sampai lo cuma seminggu, gak mungkin itu, benar? Gak mungkin, nonsen. Sehingga ada tipe-tipe dosen, ya Bu saya sudah menghalalkan segala cara. Wah, kasih dulu gak barokah seleksi murid. Makanya sampai tertunda-tunda lulusnya. Karena gitu ya. Ya enggak? Gimana Fasya? Topiknya Fasya itu pakai metode narrative inquiry. Tepuk tangan untuk Mas. Enak enggak? Dia ingin mengkaji bagaimana guru itu memahami cross cultural understanding. Apakah lebih ke barat-baratan atau lebih ke Indonesia? Kan diungkapkan dengan cerita gurunya. Tapi sayangnya belum sampai bab 3. Iya, sayangnya dia belum sampai bab 3. Nggak tahu macet ini kayaknya. Habisan bensin atau kenapa saya nggak tahu. Oke, next. Ini sama enak pol ini. Ini di kelas B dan kelas C nggak ada.
Enak kali ini. Apa ini Pak? Meneliti diri sendiri. Loh, kok bisa? Bisa. Boleh. Ada contohnya? Banyak. Pak, dosen yang lain boleh nggak? Boleh. Kalau dosen TBI saya rasa semuanya boleh. Nggak ada yang tidak memperbolehkan. Dosen TBI semua milenial. Maaf ya Mas ya, bukan dari prodi lain kan? Iya. Bukannya apa-apa nih. Dosen TBI, Anda pakai metodologi yang kekinian, pasti di ACC. Metodologi apapun pasti di ACC. Entah mixed method, entah autoetnografi, narrative inquiry, semua pasti di ACC. Ya bagi saya. Loh. Iya. Model penilaian ini cukup diri kita sendiri. Gak usah kemana-mana Pak. Iya. Kok enak ya Pak? Enak makanya sampai sih. Yesus. Ngantuk tok ya. Ngantuk tok sih. Iya. Apa mana pas kuliah online? Kemarin itu ya ada yang WhatsApp saya. Dia hadir ke sini, jadi saya nggak ngerasain. Saya bingung Pak, saya kan kerja, saya ikut di salah satu lembaga. Kira-kira enaknya gimana? Saya jadi bingung. Sampaikan sudah ini nggak saya sampaikan ke dia, ya kan? Ini mumpung dia hadir di sini, ada, ya. Jadi dia sudah mengabdi istilahnya gitu, salah satu. Kenapa nggak neliti sampai sendiri pengalaman mahasiswa yang ngabdi dan di samping kuliah? Kan enak pakai ini kok malah yang ini Pak di sana itu menerapkan metode ini. Emang iya diterapkan dengan serius? Saya tanya. Enggak kan? Pasti itu karangan semua. Soalnya Anda kalau interview, kalau wawancara itu mesti nggak mantul. Sama kayak semester 5 itu interviewnya ini. Anda tahu nggak metodologi ini? Ya jelas nggak tahu. Ya jangan gitu cara nanyanya itu yang kurang sih. Sama kayak gini. Kamu mau nggak jadi pacarku? Loh, kok tiba-tiba gitu kan ya jelas ditolak, benar nggak? Kan dasar pendekatan dulu. Ibu sudah berapa lama ya ngajar? Saya itu lama, saya senior. Oh gitu ya, iya. Kan ada cerita banyak dia, benar nggak? Itu data. Jadi Ibu kemarin waktu COVID menerapkan metode apa ya? WhatsApp Mas. Kita diskusi di Zoom, Anda nggak dapat data apa-apa, jadi nggak macet. Ketika tanya dosen, ini mana datanya? Waduh, saya sudah wawancara Bu, ini buktinya, suratnya, ini fotonya. Kalau cuma foto siapa yang nggak bisa? Pak, nanti kita foto-foto ya, foto doang gitu, terus pulang. Yesus, ini enak ini neliti diri sendiri. Anda tidak merepotkan orang lain, tidak menyulitkan orang lain. Ini contohnya. Nah, ini contohnya. Ya kan? Jadi yang nomor 2 itu pengalaman orang Korea, apa teman-teman? Di Amerika, orang Korea yang di Amerika menentang apa? Itu akademik imperialisme di Amerika. Jadi sana ada pembedaan. Kalau orang Asia itu harus orang Eropa Muslim. Pengalaman dia sebagai orang Korea yang belajar di Amerika itu ditulis jadi disertasi, jadi skripsi. Saya pernah baca, ya kemarin saya tunjukkan di kelas C. Pengalaman seorang perempuan Muslim yang kuliah di Amerika untuk menjadi seorang Muslim perempuan yang baik itu gimana sih? Dia merefleksi ke dirinya sendiri. Itu autoetnografi. Cuman saya contohkan di kelas C. Nah, senyum-senyum ya. Yang WhatsApp saya senyum-senyum. Yesus. Ada tanya enggak?
Nah, lanjut ya. Ini yang terakhir malah penakpol. Penakpol ini. Semester 5 sudah punya artikel yang akan terbit sebelah saya. Pakai foto voice. Tepuk tangan untuk kita. Iya, ini deh. Insya Allah Desember ini terbit artikel. Tentang apa foto voice? Apa ini? I don't understand what they speak. Photo voice from Indonesian Hacker students. Tangan dong. Jadi artikelnya Mita itu dan kawan-kawan mengungkap perasaan apa sih yang dirasakan oleh seseorang saat mendengarkan orang luar negeri ngomong bahasa Inggris. Makanya judulnya I don't understand. Aku gak ngerti apa sih diomong bapak-bapak ini gitu. Enak ya. Datanya pakai apa Pak? Pakai foto. Cukup foto. Kalau di prodi lain pasti tanya ini. Validitasnya apa? Tenang, nanti pembimbing yang kasih tahu jawabannya. Ya bukan saya. Iya, makanya rajin. Oke? Nanti rahasianya di foto voice. Jumper dia apa Mas? Lu bakal di PAI itu malah enak toh. Temanya banyak. Ya enggak? Pengalaman, mengungkap pengalaman seseorang saat khutbah kali pertama kajian foto voice di mahasiswa yang Kudus. Wah, bisa itu. Enak kan? Pengalaman menjadi imam saat pertama kali kajian foto voice. Malah enak ya PAI. Bahasa Inggris masih agak sulit, tapi iso. Dan seneng. Iya. Contohnya ini. Daripada foto-foto sampai itu gak berfaedah, bikin tesis atau bikin skripsi. Ya kan? Menggunakan foto voice sebagai metodologi seni kajian, ini kajian LGBT ya. Kalau di sana ini ya, padahal kemarin sudah saya scroll loh, ikut ya. Ya ini yang terakhir, pengalaman seorang ibu yang single selama masa pandemi COVID. Ya kan? Proyek foto voice di Filipina. Loh, pengalaman kita saat kuliah bisa jadi penelitian. Oke? Ada pertanyaan? Sudah 5 ya? Sudah 5. Pak, Jangan-jangan Pak Nus kan cuma teori aja, enggak? Hadir nggak? Hadir nggak? Nggak hadir. Nggak hadir. Kerja mau. Hadir? Ada nggak anaknya? Malu. Hadir nggak? Hadir nggak? Ini hadir? Nggak hadir. Ini maksudnya apa Pak? Ini mahasiswa dengan saya tes. Hadir nggak? Hadir nggak? Hadir? Mana? Mana suaranya? Ya. Nah, kenapa gambarnya ini ikonnya? Saya nggak tahu di mana mereka. Saya nggak tahu di mana mereka. Pergi dengan siapa? Semalam berbuat apa? Itu yang nggak tahu. Pulanglah, Mas. Bagi siapa saja yang mengenal dan bertemu, ya. Oke. Nah, ada yang gitu. Nah, ada yang naik sepeda. Ada yang naik sepeda. Kan ini nih, ada yang naik sepeda. Nah, ini satu naik sepeda. Nah, dia sudah punya judul, tapi masih naik sepeda.
ya kan? Sudah punya judul, tapi masih naik sepeda, nggak nyampe, ya kan? Jadi naik sepedanya dari Colo sana balapan. Kan tadi ceritanya dari kafenya Dika, dari inspirasi. Pulang ya, dia naik sepeda, gitu. Nggak nyampe. Ini judulnya dia. Tuh, enak kan? Menggunakan foto voice untuk mengeksplorasi pengalaman pelajar di Indonesia saat belajar vocabulary menggunakan subtitle film. Jadi gak gini, menggunakan subtitle film untuk meningkatkan. Emangnya berapa kali penelitiannya? Kan cuma sekali loh, ya kan? Nah, enak, pengalamannya aja kita ungkap. Yang kedua ini hadir sembunyi ya. Nah ini masih naik sepeda ini malah keren lagi. Islamic wasatiyah. Apa itu? Kalau kita moderasi Islam dalam apa? Kelas bahasa Inggris. Loh enak kan? Enak, tapi saya dia mesti naik sepeda. Padahal untuk mengejar SPD nggak cukup hanya pakai sepeda. Harus pakai apa? Oh ini masih sepeda. Hadir nggak? Ini saya punya judul. Ini pasti nggak hadir. Nah, ini malah enak toh. Apa? Membandingkan representasi budaya antara buku bahasa Inggris Indonesia dengan buku bahasa Inggris Thailand oleh Shafuro. Gak usah kemana-mana penelitian. Kasihan dia kalau penelitian harus terbang ke Indonesia berapa tiketnya. Situasi sulit akhir-akhir ini. Benar nggak? Nah, ini yang naik mobil. Saya lagi nih. Enak nggak? Ini naik mobil. Iya, naik mobil ini. Wah, ya. Ini naik mobil. Sama satu lagi. Ini dia. Kenapa bintang 2? Menjelang bab 3. Ini kedua. Pak yang bab 1 itu ke pom bensin dulu ya. Bintang 1. Ya, dia mampir pom bensin nggak tahu mungkin masih cari Indomaret gitu atau apa. Ya, karena masih bab 1. Nah, oke, loh, ya pas aja ini. Ini ya, ini contohnya. Kalau yang kedua ada listrik nggak sih sebenarnya? Oh nggak ada. Ya wis lah. Nah, yang ini apa yang asal tadi sudah sampaikan kalau adalah ini membandingkan aja dalam buku teks bahasa Inggris lebih banyak mana budaya Indonesia atau budaya Barat. Enak. Tapi dia masih muter-muter, ya biasa, muter-muter. Kemarin WhatsApp nggak saya balas, memang sengaja saya balasnya sekarang. Iya, ini dia mau bertiga, sudah ke arah yang benar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi teman-teman semua yang tadi skip, ya jangan. Mudah, skripsi itu mudah. Bimbingan itu mudah. Pokoknya joget. Mudah, serius. Yang bikin sulit itu kita sendiri. Wah, manusia sibuk. Jangan-jangan nanti kalau ke kampus nggak ditemui. Ya, mikirnya santai aja. Ke kampus aja lah. Kalau enggak kan ketemu sama adik kelas, ketemu sama teman-teman
yang lain. Gitu. Oke? Oke. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Tepuk tangan untuk teman-teman semua. Oke, saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf kalau ada salah kata dan kekurangan. Tetap semangat ya. Just do it. Do it. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for our marvelous speaker. So now, sekarang saatnya Q&A session. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan angkat tangan. Malu-malu. Ya, jangan malu-malu. Mumpung ada expertnya. Yang bimbingannya Mbak Anissa tanya. Oke. Dia jangan lupa. Yang nanya nanti dapat. Karena Mbak Anissa laptopnya Mbak, jadi dapat prospek. Ya kan, enak kan? Skripsinya harus pakai pen dulu ya. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arina Alida dari Senat Fakultas Senat Fakultas Tarbiyah. Izin bertanya kepada Bapak Anuskan tentang judul-judul dan metode yang disampaikan Bapak Anuskan tadi. Menurut saya semuanya itu kualitatif ya Pak ya. Oh, iya. Ya, kualitatif. Nah, sedangkan apa yang kita pelajari terutama di metode pendidikan matkul metopen itu ditekankan bahwa kita seperti harus kuantitatif agar kita lebih bisa terukur, dan sepertinya juga kita berpikir bahwa kuantitatif itu lebih mudah karena hanya temukan metode dan temukan rumusnya dan bla 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 lalu selesai gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana? Apakah memang trennya sekarang harus kualitatif atau apa kita harus mengikuti alur yang telah diarahkan oleh dosen-dosen kita gitu? Terima kasih. Oke, Monsen. Coba. Enak kan? Iya. Sudah punya laptop kan? Oh iya. Kalau belum nggak apa-apa, mau tanya. Oke, kembali ke sana silakan. Ya. Siapa tadi namanya? Oh sama. Sama-sama cantiknya. Itu caranya biar cepat. Pertanyaan bagus ya, makanya pertanyaan dia. Kalau pertanyaan nggak bagus. Jadi judul-judul yang saya sampaikan tadi itu nggak harus selalu kualitatif. Judul-judul yang meningkatkan hubungan korelasi tidak selalu kuantitatif. Oke, jadi itu gaya pemikiran zaman Majapahit. Jadi kalau judulnya meningkatkan itu harus selalu kuantitatif. Kalau judulnya hubungan, kalau judulnya relasi itu harus pakai hitung-hitungan enggak. Judul-judul yang saya sampaikan itu bisa dibuat kuantitatif. Contoh, kayak judulnya Safuro. Ada kuantitatifnya. Dari apa? Jumlah gambar yang muncul dalam satu buku. Topiknya nilai, itu juga sama. Ada kuantitatifnya. Tapi mereka berdua harus pakai yang namanya critical discourse analysis untuk kajiannya. Enggak harus ini ya. Jadi misalnya, oh ya, satu lagi. Ini sudah saya sampaikan di kelas B dan kelas C. Kuantitatif tidak harus rumus yang jelimet. Cukup rata-rata. Boleh Pak? Kata siapa ya Pak? Boleh. Boleh. Ya kan? Kalau nanti, tapi pas bimbingan jangan begini.
Loh katanya Pak Anissa dan Bu Anissa waktu acara itu bisa Pak. Jangan, itu namanya mengadu domba. Jangan. Ya jawabnya yang keren, yang boys. Pak gini Pak, mohon maaf ya, saya lihat di artikel yang terbit di sini tuh ini bisa Pak. Kira-kira bagaimana? Nah itu, oh ya, nggak apa-apa Pak, pasti gitu. Landasan kita, argumentasi kita karena sudah ada penelitian yang memasuknya dengan cara itu, hanya pakai kata-kata, ya kan? Ya kan ya, yang harusnya di kelas itu, gitu ya? Iya, tepuk tangan untuk Mbak Arina. Itu berarti saya mau menambah. Oke, begitu ya Mbak. Ada pertanyaan Mbak? Oke, sudah. Terima kasih. Selanjutnya, yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Oke, Mau pin atau bukan? Oh, bebas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmaduni Amzamzami. Saya dari bahasa Inggris semester 7. Jadi saya izin bertanya ke Bapak Nisan mengenai photo voice. Jadi kan seperti yang kita kenal, kalau skripsi kan metodenya sudah jelas yang sudah sangat familiar seperti improving atau meningkatkan sesuatu. Nah, apakah sama sistematikanya dengan photo voice? Karena saya sendiri, mungkin teman-teman juga sadar bahwasanya gimana sih photo voice kok dibilang Pak Nisan mudah, tapi kita kan belum paham sistematikanya seperti apa. Jadi minta tolong nanti dijelaskan mengenai sistematikanya secara singkat. Seperti itu Pak. Terima kasih. Thank you. Oke, thank you for your great question. Iya, itu begitu. Gue enak kan? Terus main strategi yang begitu. Bukannya membedakan. Bebas. Ya. Ya. Cuma satu. Iya, yang lain enggak. Iya. Ini harusnya ya minta ini ya. Enggak. Metodologi secara ini sama. Jadi ada yang namanya, yang membedakan hanya bagaimana cara mendapatkan datanya. Itu saja. Secara urutan atau apa itu istilahnya? Apa ya itu istilahnya? Secara sistematika, ya. Secara sistematika semuanya sama. Jenis penelitian kan gitu kan? Ya kan? Terus setelah itu apa itu? Waktu, tempat, dan pelaksanaan kan itu sama semua. Yang membedakan adalah bagaimana cara mendapatkan datanya. Kalau yang lain itu pakai kuesioner, pakai wawancara, pakai observasi. Kalau foto voice hanya foto refleksi. Jadi Muna hadir nggak? Sakit ya. Dulu Muna itu pernah saya libatkan untuk mencari data foto voice, ya kan? Dia memberikan data tentang kondisi bagaimana saat belajar online. Fotonya, saya sekali laptop saya ini ya, baterainya drop ya, minder dengan laptopnya kurang bisa. Insecure laptop saya, langsung ngedrop. Aduh. Jadi Muna itu berkualitas. Jadi gambar fotonya dia adalah foto ponakan dia dan adik dia main laptop. Cukup, itu bisa jadi. Itu kita direfleksi oleh partisipan kita. Jadi Muna menyampaikan ini adalah kondisi yang sangat menjengkelkan saat saya belajar online. Gambar di atas, foto di atas terjadi saat saya sedang mengikuti kelas online. Tiba-tiba laptop saya direbut oleh
dua anak kecil ini. Mereka hanya main game, sedangkan saya harus kuliah. Itu data, teman-teman. Jadi hasil penelitian Anda itu nggak hanya karena sinyal, karena lokasi yang jauh, tapi kan hal-hal yang tidak diketahui orang. Oh iya, gangguan eksternal. Sopo ponaan itu yang ada yang mengganggu proses pembelajaran online. Ya, itu jadi datanya dari foto itu aja. Ya ini ya. Ada yang gambar kipas angin gini-gini ya. Saya ingat tuh. Gambar kipas angin. Kenapa? Itu menggambarkan kondisi orang yang moto, nggak paham, hanya tolak-tolak ini aja. Nggak paham tentang apa yang disampaikan oleh siapa? Native atau mungkin orang lain yang ngomong bahasa Inggris. Iya. Artinya kemarin di-review sama yang dari Australia itu, yang kemarin acara itu. Iya. Mantul kan? Sama juga bisa. Masa kalah sama semester 5. Semangat ya. Oke mas, gitu ya. Secara sistematis sama. Bedanya hanya di pengambilan data. Ya, di situ saja. Dan perekrutan partisipan. Nah itu bedanya di situ. Kalau yang kuantitatif yang Mbak Adina tadi kan harus cari orang sebanyak-banyaknya. Nah, emang bisa cari orang 200. Ya, nah, makanya alternatifnya ya cukup. Kalau nanti nggak sampai 100 kan bisa diolah pakai sen. Ya, nggak pakai SPSS. Kalau pakai SPSS kan nggak bisa harus lebih dari 100. Bisa pakai sen. Struktural equational modeling. Dosen-dosen FEB itu pasti paham. Oke, sip. Oke, bagaimana Kak Riam? Apakah sudah cukup atau ada yang ditanyakan lagi? Bu? Masih banyak nih. Ya masih ada 3 ya. Iya. Oke, silakan. Oke, Naila dulu ya. Naila sama Iva. Iya, Mbak Eva di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Kunelva dari PBI semester 5. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas materi yang sangat luar biasa dari Mbak Nisa dan Pak Anshan. Saya ingin bertanya, kalau menggunakan penelitian Protopolis itu ada teori yang sering digunakan apa enggak? Maksudnya apa sumbernya, referensi yang sering digunakan apa tidak Pak? Terima kasih. Sekalian jalan. Oke, sekalian Mbak Eva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada Pak Nusman dan Mbak Nisa karena materinya sungguh menginspirasi kita semua ya. Membanggakan. Tapi mengenai referensi, tadi sepertinya dari Pak Nusman maupun Mbak Nisa tidak mengupas lebih jauh tentang referensi. Nah, padahal kita membutuhkan referensi yang banyak dan cukup untuk menyusun tesis itu tadi. Yang pertama yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengolah referensi itu agar bisa tepat sasaran? Lalu yang kedua, apakah kampus menyediakan akses untuk mengakses jurnal-jurnal yang tidak bisa diakses oleh umum, harus menggunakan akses institusi? Terima kasih. Oke, kepada Ustaz Nushan dan kepada Miss Anissa dulu ya. Silakan. Ya, di sini saya mau cuma temenin Pak Nushan ini. Oke, ya Mbak. Tadi saya mulai dari balik
terkait dengan bagaimana cara mencari referensi dan sebagainya. Dan ini memang kita nggak ada komunikasi terkait materi yang akan disampaikan. Jadi karena saya tahunya Pak Nusa ini mentor advisor, jadi punya materi itu akan diolah oleh Pak Nusa. Dan saya tadi materi sudah banyak sekali ya, dan waktunya terbatas. Dan karena itu belum sempat diulas. Dan sebenarnya materi-materi itu sudah pernah kita sampaikan di kelas yang di sana ya. Kayaknya itu mungkin harus ikut kelas kita atau nanti ada seri berikutnya ya. Iya. Nanti bisa lebih dalam kan. Biasanya mungkin belum ada ya, dari ESA belum ada workshopnya gitu. Dan biasanya kemarin itu sempat ada langganan dari perpustakaan, cuma mungkin informasinya saya juga kurang paham karena jujur saya nggak pernah ke perpustakaan juga. Ya biasanya di sosmednya itu sering akses sosmed perpustakaan ya. Saya ada informasi terkait bagaimana caranya kita mengakses jurnal-jurnal internasional itu, karena nggak langsung disebutkan tapi bisa menghubungi kontak personnya. Kayaknya harus update terus gitu. Dan mungkin sekali saya tambahkan tadi ada yang belum kita ulas juga terkait dalam proses penelitian. Itu biasanya kita juga harus memperhatikan terkait etika ya. Etika tadi belum kita bahas di sini. Bukan hanya terkait plagiarisme ya, tapi juga bagaimana cara kita berinteraksi dengan partisipan. Juga biasanya ada konsumsinya itu ya, ada kesediaannya atau tidak. Itu kalau misalkan dia di template ada, misalnya kita sudah menentukan partisipan tapi kok ternyata partisipannya nggak boleh, jangan dipaksa gitu ya. Ada seperti itu. Dan kadang juga ada yang dalam laporan penelitian itu harus menggunakan inisial, apalagi jika data-data itu terkait dengan nama baik dan sebagainya ya, kita perlu memperhatikan. Dan lagi terkait dengan administrasi juga ya, teman-teman di sini juga harus hati-hati dengan sistem administrasi. Misalkan kalau selama ini kan sering kalau online itu ya, tanda tangan itu udah nyebar kemana-mana biasanya dan biasa dipalsukan. Itu harus ada tetap kedepankan etika ya. Kita kan sering dengan ada guru baru ilmu. Misalkan kok dosennya susah ditemui, ya sabar dulu. Itu ada pasti ada hikmahnya ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu atau dihadapkan dalam kondisi situasi yang tidak menyenangkan, itu biasanya ada hikmahnya kok. Mungkin karena pada saat itu kita nggak bisa mengendalikan apa-apa, kita jadinya kan ngeluh dan lain sebagainya. Pokoknya kayak udah menyerah atau gimana. Dan itu sebisa mungkin diusahakan dikendalikan dan disabarin dulu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak harusnya dilakukan. Ketika itu ada mungkin bisa dilihat Pak. Oke, itu ya Mbak. Jadi sebenarnya perpus itu sudah berlangganan. Teman-teman semua, perpus itu sudah berlangganan. Grill, Exco sudah. Dan itu saya tahu kok disosialisasikan di Instagram perpustakaan. Jadi mungkin teman-teman aja yang karena terlalu fokus untuk cari topik skripsi jadi. Nah kalau mau nanti ini ya nanti kita adakan kelas-kelas khusus mungkin di lain hari ini, karena nggak mungkin kita bahas A sampai Z-nya, nggak mungkin. Jadi referensi ya tentu referensi yang utama ya di artikel jurnal ya, referensi yang paling utama di artikel jurnal. Jadi ada beberapa tempat ya, perpus juga punya langganan, akses langganan ke database di jurnal internasional. Jadi sebenarnya tinggal kita mau manfaatkan apa namanya pelajar di perpus. Terus kalau pertanyaannya mengenai apakah kita butuh teori? Ya pasti. Tanpa teori kita nggak bisa lihat. Misalnya tadi punyanya Sapuro, punyanya Mila, kan pakai teori budaya pastinya kan untuk lihat isi dari buku teks. Yang kuantitatif juga gitu, tanpa teori mana bisa menentukan parameternya. Kalau nggak ada parameter mana bisa menentukan angket, pertanyaan angket kan gitu. Pasti kita harus pakai teori. Nah kalau terkait penelitian foto voice sudah banyak
diterbitkan di artikel-artikel jurnal. Tapi memang yang tentang pendidikan masih sedikit karena Protovoice itu berkembang dari kesehatan dan psikologi, ya kan? Jadi psikologi dari kayak PKPI itu sebenarnya sangat pas gitu. Tapi PPI juga bisa. Buktinya kita sudah mau publish, ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke. Oh, belum ambil hadiah ya? Oke, silakan kepada Naila dan Mbak Eva untuk mengambil hadiahnya. Kalau enggak ya coba. Ambil sendiri. Ada lagi? Silakan, mau masih ada waktu. Iya. Oke, dari paling belakang sana.